Halo, ketemu lagi dengan Heru di Chemistry. Kali ini kita akan membahas soal latihan kimia karbon kemarin. Tentukan nama senyawa berikut. Langkah pertama adalah kalian tentukan rantai utamanya. Rantai utamanya adalah ini, lalu ini adalah cabangnya. Ini adalah metil. Berikan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Di nama senyawa ini adalah 3 metil pentana. Soal selanjutnya. Langkah pertama adalah kalian tentukan rantai utamanya. Rantai utamanya adalah yang paling panjang dan memiliki lebih banyak cabang. Rantai utamanya adalah ini. Dan penomoran dimulai dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa dari bawah? Karena di posisi 2 ini sudah ketemu metil. Kalau dari kiri, posisi 2-nya tidak ada apa-apa. Nah, di sini ada metil, di sini ada etil, di sini ada metil. Ada metil, ada metil. Berarti namanya adalah 3 etil 2,4,5,5 tetrametil heptana. Soal selanjutnya. Nah, soal ini cukup gampang karena tidak ada cabang. Rantai utamanya adalah ini. Lalu posisi rangkapnya ada di posisi kedua. Penomoran dari kiri ataupun kanan sama saja. Kalau misalnya saya berikan nomor dari kiri berarti 1, 2, 3, 4. Namanya adalah 2-butena. Soal selanjutnya, tentukan dulu rantai utamanya. Rantai utamanya adalah dari ujung ke ujung. Ini ujung, ini ujung, ini juga ujung. Tapi yang harus melewati gugus utama. Gugus utamanya adalah rangkap 2. Jadi rantai utamanya adalah ini. Kita berikan nomor mulai dari yang terdekat gugus utama. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Etil berada pada posisi kedua. Jadi namanya adalah 2 etil 1 pentena. Soal selanjutnya. Tentukan dulu rantai utamanya. Rantai utamanya harus melewati gugus utama. Berarti rantai utamanya adalah ini. Lalu kalau kita berikan nomor dari kiri, 1, 2, 3 ketemu rangkap di posisi 3. Tapi kalau kita dari kanan juga ketemu rangkap di posisi 3. Jadi kita lebih memilih dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa dari kanan? Karena dari kanan di posisi kedua ada cabang metil. Jadi namanya adalah 2 metil 3 heksuna. Lanjut ke soal selanjutnya. Nah, langkah pertama adalah kalian tentukan rantai utama lagi. Tentukan rantai utama yang lebih banyak cabang. Tentu saja rantai utamanya adalah ini. Lalu penomoran dimulai dari yang terdekat gugus utama. Gugus utamanya lebih dekat dari kiri, berarti kita berikan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ada cabang metil di posisi 5 dan etil di posisi 4. Jadi namanya adalah 4 etil 5 metil 2 heksona. Soal selanjutnya, ini gugus utamanya adalah siklobutana. Jadi gugus utamanya adalah ini. Di sini ada cabang namanya isopropil. Karena isopropil ini mau terletak dimanapun di dalam siklobutana, itu posisinya selalu posisi 1. Jadi tidak perlu kalian tulis 1 isopropil siklobutana, tapi cukup kalian tuliskan isopropil siklobutana. Karena dimanapun letak isopropil pasti posisi 1. Kita berikan nomor mulai yang terdekat cabang, berarti di sini 1, 2, 3, 4. Boleh juga dibalik, jadi ini 1, 2, 3, 4, sama saja. Lanjut, rantai utamanya adalah siklopentana. Ini rantai utamanya. Kalau kita berikan nomor, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Atau boleh kita berikan nomor juga seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Dalam kasus ini sama. Di posisi ini ada etil, di sini ada etil, di sini ada metil, di sini ada metil. Jadi cara bacanya adalah 1,2 di etil, 1,2 di metil, siklopentana. Soal selanjutnya. Gugus utamanya adalah sikloheksena. Nah, ingat penomoran itu adalah bisa seperti ini, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tentu saja penomoran yang benar adalah yang dari luar. Jadi ini salah ya. Penomoran yang benar adalah warna kuning yang ada di luar, karena metilnya berada di posisi 3. Kalau warna kuning yang di dalam tadi, metilnya berada di posisi ke-6. Jadi nama untuk senyawa ini adalah 3 metil sikloheksena. Soal selanjutnya. Ini soalnya cukup mudah. Ini adalah segi 7, jadi namanya adalah sikloheptena. Lanjut, jumlah C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuartener yang ada pada gambar adalah, C primer itu selalu ada di ujung. Di sini C primer, berarti ini C1, ini juga C1, sini juga C1. C sekunder, dia menghubungkan C yang satu dengan C yang lain. Berarti ini adalah C sekunder, C sekunder. Sementara yang ini adalah C tersier. Sementara C kuartenernya tidak ada. Jadi secara berturut-turut C primernya ada 3, sekunder ada 2, tersier ada 1, kuartener tidak ada. Jadi 3, 2, 1, 0. Lanjut, berdasarkan ikatannya, senyawa tersebut adalah senyawa apa? Nah, kalau berdasarkan ikatan itu dibagi menjadi 2, yaitu jenuh dan tak jenuh. Karena di sini tidak ada ikatan rangkap, berarti di sini adalah hidrokarbon jenuh ya. Soal selanjutnya. Nah, berdasarkan ikatan tadi kan ada jenuh dan tak jenuh. Karena di sini ada rangkap, maka di sini adalah hidrokarbon tak jenuh. Berdasarkan bentuk rantainya sekarang. Kalau bentuk rantainya, hidrokarbon dibagi menjadi 3, alifatik, alisiklik, dan aromatik. Karena di sini siklik, karena ada sikliknya di sini, berarti di sini namanya adalah alisiklik. Soal selanjutnya, berdasarkan bentuk rantainya, berarti tadi dibagi menjadi 3, alifatik, alisiklik, dan
aromatik. Karena di sini tidak ada siklik, ini adalah rantai terbuka, maka ini disebut sebagai hidrokarbon alifatik. Lanjut. Di sini ada kesalahan soal kemarin di mana di kunci jawaban itu aromatik, tapi jawaban sebenarnya adalah senyawa tak jenuh. Karena dia pertanyaannya berdasarkan ikatannya. Kalau berdasarkan ikatannya dibagi menjadi jenuh dan tak jenuh. Karena di sini ada rangkap, dan ada rangkap, maka ini adalah senyawa tak jenuh. Selanjutnya, rumus umum dari Daref Homolog. Di sini ada C2H2, C3H4, C4H6, C5H8, C6H10, dan seterusnya. Nah, bagaimana sih cara berpikirnya? Yang pertama, kalian hafal rumus umum dari 5 gugus fungsi yang sudah kita pelajari. Sebenarnya rumus umum cuma ada 3, yaitu CnH2n plus 2, CnH2n, dan CnH2n-2. Nah, tinggal dilihat saja mana yang memenuhi. Ternyata yang memenuhi adalah CnH2n minus 2. Soal selanjutnya, bagaimana sekarang untuk mengerjakan soal ini? Nah, kita harus gambar satu persatu. CH3, lalu kita gambar CH2, kita gambar CH2 lagi, CH2, kita gambar CH, karena ada cabang di sini, ada cabang berarti kita cabang dulu CH3, lalu dia lanjut ke CH lagi, lalu ada cabang lagi CH3, lalu lanjut ke CH3. Nah, sudah selesai. Sekarang namanya ini adalah rantai utamanya, nomornya tentu saja dari kanan, karena kalau mulai dari kanan, di posisi kedua sudah ketemu cabang, berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi namanya adalah 2,3 dimetil sana. Soal selanjutnya, nama gugus fungsi yang ada pada gambar. Jelas ya, karena tidak ada ikatan rangkap dan ini alifatik, maka ini adalah gugus alkana. Soal selanjutnya, nama gugus fungsi karena ada ikatan rangkap di sini, maka di sini namanya adalah alkena. Nama gugus fungsi yang ada pada gambar karena ini ada ikatan rangkap 3 di sini, berarti namanya adalah alkuna. Soal selanjutnya, nama gugus fungsi yang ada pada gambar karena di sini ada alisiklik dan tidak ada rangkap, berarti di sini adalah namanya sikloalkana. Soal selanjutnya, karena di sini ada siklik dan ada rangkap 2 di sini, berarti di sini adalah namanya sikloalkena. Nah, itu tadi pembahasan soal latihan hidrokarbon sudah kalian kerjakan. Terima kasih.